Karena nggak sesuai hasilnya dengan apa yang diharapkan. Gimana coba? Kalau sudah ada intelektual, bahkan tokoh-tokoh pollster yang kemudian membuka peluang membenarkan apa yang diomongin Tempo, buat saya ini udah gejala-gejala sakit ini, ya. Karena soalnya sederhana aja, hasil survei dia sendiri juga dia kayaknya nggak percaya sekarang. Dia nggak percaya hasil survei dia karena berbeda dengan keinginan dia. Bayangkan itu. Ada Prof. Renal Kasali yang sudah 2 kali mengundang ya. Pertama dia mengundang Prof. Burhanuddin Muhtadi. Yang kedua dia mengundang Dewan Etik Persepi Prof. Hamdi Muluk. Beliau berusaha memframing untuk mendiskreditkan pollster yang merangkap sebagai konsultan. Tapi kayaknya nggak mendapatkan apa yang dia mau. Dari Prof. Burhanuddin Muhtadi nggak dapat apa yang dia mau. Kemudian dia panggil Prof. Hamdi Muluk, nggak dapat juga yang dia mau. Kemudian di akhir kesimpulan, dia bikin kesimpulan sendiri yang nggak ada diomongin oleh Burhanuddin Muhtadi, nggak ada diomongin oleh Prof. Hamdi Muluk. Tiba-tiba dia bilang, jangan tertipu oleh survei, jangan sampai Anda termakan oleh oleh tipu-tipu survei. Maksudnya apa ini, Profesor? Dia mau menghancurkan sebuah kegiatan yang saintifik yang bisa membantu proses demokrasi kita jauh lebih baik, kemudian mau dihancurkan secara kredibilitas oleh Profesor Renal Kasali menurut saya. Ada juga abang saya, Dr. Effendi Ghazali, yang sebenarnya juga suka survei, suka melakukan riset, tapi karena mungkin hasil riset sekarang nggak sesuai dengan keinginan dia, terus tiba-tiba berapa kali di TV bilang, ya mungkin hasil debatnya begini, tapi survei akan jalan sendiri. Tiba-tiba survei akan naik aja secara bertahap sampai nanti pihak-pihak tertentu akan di atas 50%. Menurut saya ini apa-apaan. Hanya karena hasil-hasil survei hari ini tidak sesuai dengan keinginan mereka, kemudian mereka mencoba untuk mendegradasi pollster-pollster yang bekerja dengan serius, dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas selama beberapa belas tahun terakhir. Kan bukan 1-2 tahun terakhir ini. Kalau pollster abal-abal itu kan bisa diendus dengan gampang, ya kan? Ya, namanya entah apa, munculnya entah kapan, kemudian rilisnya nggak pernah lengkap, slide-slide presentasinya nggak pernah lengkap, cuman kirim-kirim rilis aja, kemudian dimuat oleh media. Kan yang bermasalah medianya memuat pollster-pollster abal-abal, bukan pollster-pollster yang tergabung dalam asosiasi yang menjaga martabat mereka selama ini. Gitu. Jadi menurut saya ini sudah gerakan sistematis nih, ya, untuk menghancurkan para pollster dan lembaga survei. Dan saya juga agak-agak kecewa. Teman-teman di asosiasi itu nggak ada yang marah tuh. Karena buat mereka sekarang opini yang dibangun oleh orang-orang ini, disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai dengan harapan mereka. Ya, karena hasil survei teman-teman mereka, bahkan hasil survei mereka sendiri nggak sesuai sekarang dengan harapan mereka. Jadi mau mereka hancurkan aja kayaknya. Profesi ini mau mereka hancurkan aja sekalian, karena hasil surveinya nggak sesuai dengan harapan mereka gitu. Bahkan itu penghancuran itu menurut saya ada dari dalam juga. Dengan pembiaran-pembiaran itu menurut saya penghancuran itu. Nah, jadi pollster-pollster ini kan sudah panjang jam terbangnya, ya. Dan setiap kali mereka benar, nggak pernah Anda catat itu sebagai sebuah pekerjaan yang serius dimanapun posisi dia berdiri, ya. Walaupun dia misalnya di tahun 2009 itu ada pollster yang tidak berpihak kepada Pak SBY, ada pollster yang berpihak kepada Pak SBY, ada. Yang jelas-jelas dibayar oleh Fox Indonesia pada waktu ada, tapi hasilnya sama kok. Yang dibayar maupun tidak dibayar oleh Pak SBY waktu itu 2009 sama kok. Hasil quick count-nya, hasil surveinya juga kira-kira mirip kok. Tahun 2014 juga pollster, ya, kan ada pollster-pollster yang juga tidak mendukung Pak Jokowi, hasilnya sama kok. 3 pollster yang berbeda hasilnya kita panggil di Dewan Etik kok. Kemudian dikeluarkan dari asosiasi karena mengutak-atik angka quick count. Ya. Kemudian tahun 2019 juga pollster yang mendukung Pak Prabowo juga hasilnya sama kok dengan pollster yang mendukung Pak Jokowi. Itu contohnya Median, hasilnya sama kok. Memenangkan Pak Jokowi juga pada waktu itu. Tapi tiba-tiba hari ini setelah sekian panjang track record pollster-pollster, kemudian mereka mau menghancurkan. Gitu. Nah, ini saya minta nih, teman-teman pendukung Prabowo Gibran nggak usah ikut-ikutan kayak gini. Nggak usah dengerin mereka. Mereka tidak lagi berpegang kepada data. Mereka tidak lagi berpegang pada kebenaran. Mereka sedang berpegang pada perasaan. Ketika mereka larut berpegang pada perasaan, data dan kebenaran mau mereka hancurkan gitu. Jadi nggak salah kita sekarang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena kedua orang ini, hari ini, Pak Prabowo terutama sudah mulai sadar
dan sudah mulai mengakui bahwa dia bergerak harus berdasarkan panduan data yang saintifik. Kalau Pak Jokowi sudah nggak diragukan lagi. Sejak awal beliau bertarung dalam politik, beliau sangat percaya dengan hasil survei. Mau jelek, mau bagus, nggak pernah beliau bantah. Ya kalau hasilnya lagi jelek, diperbaiki. Kalau hasilnya sudah bagus, ditingkatkan. Itu sebabnya Pak Jokowi tidak pernah kalah. Dan percayalah, kali ini Pak Jokowi juga membuat pilihan-pilihan berdasarkan hasil-hasil pekerjaan politik yang saintifik seperti ini. Makanya bagi saya, ikut Pak Jokowi itu sama dengan ikut dengan hal-hal yang saintifik. Ya, orang-orang yang hari ini membenci Pak Jokowi, nggak suka dengan Pak Jokowi dalam politik ya, dalam langkah-langkah politik itu lebih menuruti perasaan daripada menuruti hal-hal yang sifatnya saintifik. Gitu. Jadi saya sih menghimbau ya teman-teman hari ini yang masih menjaga marwah para pollster, menjaga marwah para konsultan politik, para surveyor, hari ini lawan aja opini-opini jelek itu, walaupun dari sejawat sekalipun, walaupun dari teman-teman sesama pollster sekalipun, lawan aja gitu. Dan mungkin kita bisa kasih hukuman sama mereka nanti, orang-orang yang mendiskreditkan kita ini. Kan nanti sebenarnya para pollster-pollster ini ketika hari H itu jam 1 sudah tahu itu siapa pemenangnya, karena kita punya exit poll, cuman kita nggak umumkan. Tapi biasanya sebelum jam 1 tuh itu rangring tuh telepon kita tuh, mau dari partai lawan, mau dari kandidat lawan, mau dari ini sendiri, mau dari teman-teman pendukung kandidat sendiri, itu rangring tuh telepon. Gimana hasil exit poll? Gimana hasil exit poll? Nah, sekarang Anda catat nih, siapa saja orang-orang, partai politik, politisi yang mendiskreditkan pollster, nggak usah kasih tahu hasil exit poll, biar aja dia tegang-tegang terus. Biar aja dia keringat dingin menunggu hasil yang sebenarnya. Sementara kita kira-kira jam 12 atau jam 1 siang sudah tahu apa hasilnya. Gitu.